Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kita senantiasa dalam kondisi yang sehat walafiat ya. Nah, pada pertemuan kali ini saya akan membahas mengenai bilangan pecahan. Untuk bilangan pecahan ini akan saya bagi jadi dua sesi. Yang pertama yaitu mengenai konsep dasarnya, dan yang kedua yaitu mengenai operasinya. Oke, kita bahas terlebih dahulu. Konsep bilangan pecahan. Nah, sebenarnya konsep pecahan ini adalah bagian dari yang utuh. Jadi misal kita lihat nih di gambar ini. Wah, ini ada lingkaran yang dibagi menjadi empat daerah ya, atau 4 bagian. Nah, daerah yang ini, yang hitam ini, bisa dinyatakan sebagai satu bagian dari 4 bagian. Maka yang diarsir hitam ini disebut dengan 1/4. Berikutnya, kalau begini, nah kita lihat yang 2/3, di situ ada total 3 bagian, nah, tapi yang diarsir adalah 2 bagian, jadi 2/3. Begitu pula yang ini, kita hitung satu persatu, ternyata ada 8/11. Insya Allah sudah tahu ya untuk konsep pecahan ini, jadi bagian dari yang utuh. Nah, di dalam pecahan ada sebutan, kalau yang bilangan yang bagian atas itu disebut dengan pembilang, bagian yang bawah disebut dengan penyebut. Nah, sekarang pecahan sebagai perbandingan dari keseluruhan. Ini kita harap tahu mengenai hal ini. Coba perhatikan gambar berikut. Nah, coba sih kita hitung. Di sini ada berapa buah ya? Kita harus tahu dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, berarti ada 12 buah-buahan. Dengan apelnya ada 1, 2, 3, 4, 5. Oke, apelnya ada 5. Berarti sisanya 7 itu adalah pisang. Oke, nah sekarang kita sebentar. Nah, kita lihat kalau banyak pisang dibanding dengan semua buah, maka tadi kita punya pisangnya itu ada 7 ya, dari total 12 buah. Ini. Berikutnya, kalau banyak apel dibanding semua buah, berarti kita tuliskan banyak apel dibanding semua buah adalah 5/12. Nah, kalau begini, kalau banyak pisang dibanding dengan banyak apel, maka kita tuliskan banyak pisangnya dengan 7 ya. 7 per apelnya adalah 5. Atau kita bisa tuliskan 7 banding 5. Ini ya. Ini penting anak-anak karena banyak nanti soal-soal di kehidupan kita atau di ujian-ujian masuk itu akan mengenai perbandingan, khususnya mengenai pecahan. Perhatikan contoh ini. Ani, Budi, Cika adalah 3 sekawan. Masing-masing dari mereka memiliki uang dengan perbandingan A itu Ani ya. Ani banding Budi banding Cika itu 3 banding 2 banding 4. Jika jumlah uang Ani dan Budi adalah 30.000, berapa uang Cika dan berapa uang mereka semua? Oh, maaf. Ini saya ganti dulu ya. Ini bukan 30.000, tapi saya ganti menjadi 45.000. Nah, kita cek jumlah yang hijau ini punyanya Ani, yang kuning punyanya Budi, yang ungu ini punyanya Cika. Nah, jika jumlah uang Ani dan Budi adalah 45.000, kita lihat perbandingannya jumlah bagiannya Ani sama bagiannya Budi. Ternyata kalau dijumlah 3, 4, 5, maka 5 dari total ada berapa bagian? 9. Oke, 5/9 adalah uangnya Ani ditambah uangnya Budi. Nah, ini konsep ini kita harus tahu. Nah,
Kalau kenyataannya ternyata uangnya Ani dan uangnya Budi adalah 45.000, berapa uang Cika? Nah, kita lihat karena yang diketahui adalah uang Ani dan uang Budi, pertanyaannya adalah uang Cika, maka kita perbandingannya Cika itu berapa sih? Cika itu kan 4, ini ya Cika. Cika itu 4/9, ini punyanya Cika aja. Karena yang diketahui punyanya Ani sama Budi, yang ditanya adalah Cika, maka untuk mencari uang Cika kita tuliskan perbandingannya Cika berapa tadi? 4 ya. Per yang diketahui uangnya siapa? Uangnya Ani sama Budi. Jadi berapa itu? Kok perbandingannya 5. Kita kalikan. Berapa uangnya? 45.000. Coret 9. 4 kali 9 berapa? 4 kali 9 36. Berarti uangnya Cika itu 36.000. Pertanyaan berikutnya, berapa uang mereka semua? Berarti total uangnya berarti 45 ditambah 36.000 alias 81. Jadi kita harus tahu, kita harus bisa membayangkan ini kalau perbandingan ini perbandingan ini bisa dibuat dalam pecahan itu kayak gimana ya. Berikutnya ada pecahan senilai. Saya ingin kalian melihat gambar-gambar berikut. Oh, yang tengah-tengah error ya. Jadi kita lihat ternyata gambar yang pertama sama gambar yang kedua yang diarsir sama warnanya kuningnya, cuman potongannya beda. Kalau yang ini dipotong jadi 4, kalau yang ini dipotong jadi, kita hitung 1, 2, 3, 4. Berarti ada 16, dipotong menjadi 16. Kuning ini berarti kan kalau dijadikan pecahan adalah 1/4. Sedangkan kalau yang kuning satunya, yang diarsir kuningnya 1, 2, 3, 4. 4/16. Nah, 1/4 dan 4/16 ini disebut dengan pecahan senilai. Kenapa kok pecahan senilai? Karena daerah yang diarsir itu sama luasnya, tapi hanya berbeda pada penyebutannya atau pada pembagiannya. Nanti 4/16 juga saat disederhanakan akan menghasilkan 1/4, maka mereka disebut dengan pecahan senilai. Nah, sekarang kita lihat berikutnya. Oke. Nah, kalau kayak gini gimana? Kita sekarang diminta untuk mencari senilai dari 3/5 menjadi berapa per 45. Caranya gimana? Caranya kita cek dulu. 5 ke 45 itu diapakan sih? Dikali 9, Bu. Berarti nanti di bagian pembilangnya itu juga harus dikali 9. 3 kali 9 adalah 7. Gitu ya. Begitu pula kalau ini 18/48. 48 ke 6 ini diapakan ya? Dibagi berapa sih? Oh, dibagi 8, Bu. Berarti kalau 18 ke sana, oh maaf, biar enak ya, ini bukan 18, ini saya ganti jadi 16. Jadi kalau 16 ke sana dibagi 8 ini berapa? 2. Itu ya. Jadi kita atas sama bawah sama-sama, kalau atas dikali 9, bawah juga harus kali 9. Terus bagi 8, bawah juga bagi 8. Nah, sekarang kita akan masuk ke menyederhanakan pecahan. Nah, di sini kita perhatikan ini adalah bagian yang menyenangkan sekali, yaitu tinggal coret-coret. 14 ke 21. Dicoret-coretnya sama-sama dibagi 7 ya. Bagi 7, 14 bagi 7 2, 21 bagi 7 3. Coba sih kalau kayak gini. Write this number in its simplest form. Jadi mintanya adalah coba sih sederhanakan bilangan berikut. Ada 24/60. Maka kita sama-sama coba sih, kita sama-sama bagi berapa enaknya? Oh, sama-sama bisa dibagi 6, Bu. 24 kalau dibagi 6 berapa ya? Oke, 4.
60 dibagi 6, 10. Masih bisa sederhana lagi? Masih. Sama-sama dibagi 2. Sama-sama dibagi 2. Ini juga dibagi 2. Bagi 2 ya. Ini bagi 2. Yang ini tadi bagi 6. Yang ini bagi 6. Bagi 2, 10 bagi 2 yaitu 2/5. Maka its simplest formnya adalah 2/5. Nah, berikutnya kalau pecahan campuran nih. Nah, ada beberapa istilah. Pecahan sejati itu pecahannya nilainya kurang dari 1, contohnya 5/9. Kalau pecahan tak sejati itu nilainya lebih dari 1, 13/9. Atau kata lainnya yang pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya. Kalau pecahan campuran, gabungan. Nah, mengubah bentuk pecahan ini gampang-gampang susah ya nak ya. Jadi kalau ada 7/3, gampangannya kita harus bagi 7 dibagi 3 dulu kan. Hasilnya kan 2, maka 2 itu nanti di bagian samping, sisanya taruh di bagian pembilangnya. Penyebutnya tetap ya. Nah, kalau pecahan campuran ke pecahan biasa. Oke, kita perhatikan. Stepnya adalah bagian yang bawah ini harus dikalikan dulu. 3 kali 2 berapa? 6. Setelah dikalikan baru dijumlahkan. 6 tambah 4 yaitu 10. Maka kita punya 10/3. Penyebutnya tuh. Nah, kalau sekarang kita bandingkan pecahan dengan tanda kurang dari, sama dengan, dan lebih dari. Perhatikan, kalau yang penyebutnya sama seperti ini, ya kita otomatis tahu ya mana yang lebih besar. Nah, tapi kalau beda, Bu, seperti ini, apa yang harus kita lakukan? Kita harus samakan penyebutnya. Nah, kalau saya biasanya dari step ini, biasanya saya modelnya saya kalikan silang. 7 kali 9 berapa? 13 kali 5 berapa? Akhirnya ketemu 65/91. Nanti kita tahu yang lebih besar yang mana. Saya ingatkan kembali yang dicaplok ini bilangan yang lebih besar. Pecahan desimal seperti ini. Jadi kalau per 10 nanti 0,2 dan seterusnya ya. Insyaallah bisa. Nah, kalau yang kayak gini Bu, kita harus pakai porogapit, pakai pembagian. Oke, kita kerjakan bersama. 3/4 sama dengan, nah ini kan karena 3 kan lebih kecil daripada 4, jadi kita kasih 0, dikalikan berapa ini? 7 ya, berarti 28, 2, langsung ketemu 0, nah, berarti 0,75. Gini. Membandingkan pecahan desimal dengan tanda kurang dari, sama dengan, dan lebih dari. Anak-anak di sini hal yang penting juga, kalau kita punya desimal, maka kita harus tahu dulu yang harus kita fokuskan adalah bilangan yang bagian depan sini. Bilangan yang sebelumnya koma ini. Kita pilih bilangan yang paling besar ini dulu. Nanti kalau bilangannya sudah besar, maka yang berikutnya kita harus lihat yang setelah koma. Setelah koma sudah paling besar, baru yang belakang. Kita cek seperti yang ini. Ada 0,5, ada 4/5, ada 12%, ada 5/6, ada 1/3. Kita ubah semuanya menjadi desimal, 0,5 tetap 0,5, 4/5 menjadi 0,8, ya. 12% jadi 0,12, 5/6 jadi 0,83, 1/3 menjadi 1,3. Nah, caranya kita cek dulu bilangan yang sebelum koma yang paling besar yang mana? Oh ini, Bu. Soalnya ini 1, maka ini yang paling besar. Berikutnya, ini kan sudah lewat ya, maka kita lihat, oh depannya sudah 0 semua, maka kita lihat yang satu bilangan setelah koma. Oh ada 2 Bu, ada 0,8 sama 0,83. Baru kita cek. Setelahnya 8 ini kan nggak ada, ini dianggap 0, yang ini 83 berarti dia yang kedua. Baru yang ini yang ketiga, dan seterusnya. Gitu.